Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Sesuai janji saya, kita sekarang akan membahas atau kita akan mereview jalannya dan hasil dari balapan MotoGP seri ke-14. Balapan Grand Prix MotoGP sebanyak 26 lap di sirkuit Balaton Park, Hongaria. Yang akhirnya, ya sesuai dengan tebakan teman-teman sekalian ya, akhirnya Marc Marquez kembali memenangkan balapan Grand Prix. Ini jadi balapan berturut-turut yang ketujuh kali yang dimenangkan oleh Marc Marquez. Dan spesialnya lagi, kali ini juga Marc Marquez menorehkan 37 poin full untuk ditambahkan ke klasemen atas namanya. 37 poin adalah poin maksimal yang bisa diperoleh oleh seorang pembalap di setiap Grand Prix di MotoGP modern ini. Dan ini menyebabkan pasca balapan seri ke-14 dan bersisa 8 seri ke depan, itu Marc Marquez sudah memimpin klasemen atau memimpin championship sebanyak 455 poin. Masih menjadi satu-satunya pembalap yang di musim 2025 ini menyentuh 400 poin. Dan dia itu sekarang jadi berjarak nih ya dengan Alex Marquez itu kembali mengembang menjadi 175 poin sekarang teman-teman sekalian. Sementara Pecco Bagnaia yang finish posisi 9 di balapan di Hongaria ini, itu jaraknya yang dia berada di posisi 3 klasemen itu 227 poin ke Marc Marquez. Nah, jadi seperti itu. Nah, apalagi kita bahas nih. Saya ingin bahas mengenai balapannya sendiri. Balapannya sendiri tidak seperti kayak balapan di balapan sprint kemarin. Balapan di balapan Grand Prix di Hongaria ini jauh lebih membuka ruang pembalap untuk melakukan overtake. Jadi dinamikanya jauh lebih terbuka untuk melakukan overtake di balapan Grand Prix bila dibandingkan dengan balapan sprint kemarin. Analisanya kayak gimana? Analisanya gini. Saya cuma bisa ngelihat dari pace ya, dari pace pembalap di balapan sprint itu sekitar berapa ya, 1 2, kalau saya lihat ya, coba sekitar 1 2 1, sorry teman-teman, saya lihat data dulu, 137 teman-teman, sekitar 137-an masih bisa gitu ya. Selain Marc Marquez pun masih bisa 137. Sementara di balapan utama itu Marc Marquez aja itu stay di pace 138. Jadi bisa sekitar 1 detikan ya. 1 detikan lebih cepat ya di balapan sprint per lap, dan ini dilakukan nggak hanya oleh Marc Marquez. Bisa dibilang dilakukan oleh umumnya pembalap yang ada di top 10. Bisa dilakukan seperti itu. Ini artinya apa? Karena di balapan sprint ini lebih cepat, maka kalau misalkan kita jauh lebih cepat, maka posisi motor itu jauh lebih riskan bila melakukan overtake di tikungan-tikungan yang semuanya bisa dibilang teknikal kalau kita ngomongin Balaton Park. Dan karena secara pace itu jauh lebih tinggi di sprint, maka dinamika overtake-nya jauh lebih jarang terjadi karena pembalap akan jauh lebih mikir-mikir kalau ingin melakukan overtake di kecepatan yang secara umum atau pace yang secara umum lebih cepat bila dibandingkan dengan kalau misalkan di balapan Grand Prix yang masih 138. Nah, itulah yang menyebabkan kita bisa melihat balapan Grand Prix jauh berdinamika lah. Jadi masalah overtake itu, jadi pembalap tuh jauh lebih punya ruang untuk bisa melakukan overtake terhadap lawannya kayak gitu, bila dibandingkan dengan sprint yang kalau udah di belakang pembalap lain itu susah banget untuk overtake-nya. Tapi tetap secara umum sirkuit Balaton Park adalah sirkuit dengan tikungan-tikungan lambat yang teknikal, tetap istilahnya masih sulit untuk overtake. Dan terlebih lagi kejadian tuh Bastian ini pas jatuh di salah satu tikungan chicane itu, efek dari jatuhnya Bastian ini tuh dia jatuh dan motornya itu melewati tikungan berikutnya karena chicane-nya itu saling berhubungan kayak gitu ya, punya saling berhubungan. Dan inilah yang menyebabkan sirkuit ini menurut saya sih patut juga sih untuk bisa ditelaah kembali apakah safety apa enggak untuk balapan sekelas MotoGP. Nah,
Yang kedua yang juga cukup menarik adalah soal pemilihan ban. Kalau misalkan kita lihat di grid start MotoGP di balapan utama yang secara umum itu balapan di sekitar 41 derajat di temperatur permukaan aspal, bila dibandingkan dengan sesi misalkan praktis yang jamnya sama, praktis di hari Jumat, dia tuh kalau di praktis hari Jumat itu temperatur aspalnya itu sekitar 38, 39. Ya sekitar 3 atau 4 derajat lebih panas pada saat race bila dibandingkan dengan praktis. Nah, yang saya mau cukup garis bawahi adalah ternyata teman-teman sekalian, pemilihan ban medium yang dilakukan oleh Marc Marquez itu adalah uh, ban yang memang secara umum sudah dia riset di hari Jumat sore. Jadi kalau teman-teman sekalian lihat datasheet dari Marc Marquez ya mengenai penggunaan bannya, dia menggunakan dua kombinasi ban, yaitu medium selama 2 kali run dan juga ada medium soft. Dan medium pada saat praktis dengan jam yang mirip-mirip dengan temperatur yang sedikit lebih rendah, itu Marc Marquez itu bisa pace 138 cukup konsisten ya gitu. Dan pada saat dia menggunakan ban medium soft itu dia hanya menggunakan 3 atau 4 lap, jadi kelihatan kayak kurang merasa percaya diri dengan medium soft. Oleh karena itu logis ketika balapan utama di hari Minggu atau hari Ahad itu Marc Marquez itu menggunakan ban medium. Jadi pada dasarnya klop lah dengan apa yang telah dia riset di hari Jumat teman-teman sekalian. Jadi pakai medium. Sementara kalau kita dengar juga bagaimana Bezzecchi ngomong, yang akhirnya Bezzecchi finish di posisi P3, itu dia secara umum dia kurang data atau riset menggunakan ban medium. Dia riset kalau kita lihat di hari Jumat di sesi praktis dia menggunakannya memang benar-benar medium soft. Begitu juga yang digunakan oleh Pedro Acosta. Cuma masalahnya Pedro Acosta itu semenjak Jumat sebenarnya race pace-nya adalah race pace yang paling cepat dan yang paling deket dengan race pace-nya dari Marc Marquez. Oleh karena itu juga memang secara umum logis kalau kita bisa lihat Pedro Acosta bisa maju ke depan dan akhirnya finish posisi 2 untuk bisa mengamankan 20 poin dari balapan utama di Balaton Park Hongaria ini. Jadi ini tuh nggak ujuk-ujuk Marc Marquez menggunakan ban medium. Ini artinya kalau kita telaah, Marc Marquez ini dengan posisi yang sudah mapan, sudah klop dengan motornya, dengan segala macam setup dengan tim, itu tuh kelihatan tuh gaya risetnya dia seperti kayak dulu sekitar mungkin 2017, 18, 19 bersama Honda. Jadi kita bisa lihat apa yang akan dipakai oleh Marc Marquez di hari balapan di hari Jumat. Bahkan di hari Jumat kita udah lihat. Kita udah bisa lihat kira-kira ban yang dipakai itu apa. Karena sebegitu settle-nya kondisi tim Marc Marquez, kondisi mentalitas dia dan kesiapan dia menghadapi race weekend. Sehingga dia tuh udah susun semua kira-kira kita mau pakai ban apa, terus habis itu kalau ketemu ya udah kita pakai ban ini, kita akan fokus pakai ban ini. Dan sepertinya Marc Marquez pada saat sore hari itu udah fokus menggunakan ban medium dan akhirnya ya terbukti memang pilihan ini adalah pilihan yang benar-benar bagus banget. Kita bisa lihat setelah dia overtake Marco Bezzecchi yang menggunakan medium soft, which is artinya dari awal udah dapat banget gripnya karena ban belakangnya soft. Itu Marc Marquez itu memang nggak mudah untuk bisa melakukan overtake terhadap Bezzecchi. Butuh sekitar 3 kali upaya gitu ya untuk bisa overtake Bezzecchi. Akhirnya bisa overtake, dan setelah overtake udah kebaca tuh setelah Marc Marquez ngelewatin Bezzecchi, setelah itu dia pasti akan menjauh ke depan, bikin gap jauh, dan akhirnya memang terjadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan juga akhirnya kelihatan juga bahwa Acosta yang memang secara race pace itu dekat dengan Marc Marquez itu bisa akhirnya terus melakukan progres, start dari posisi 7, 1, akhirnya dia finish posisi 2. Kenapa dia nggak bisa ngejar Marc Marquez ya? Karena race pace-nya juga kurang ya, dan dia juga pakai ban yang sama dengan yang dipakai oleh Bezzecchi, yaitu medium soft, which is
selama 26 lap ya dengan temperatur yang secara umum lebih panas bahkan bila dibandingkan dengan di sesi praktis hari Jumat dengan momen yang sama, itu Bansof memang jauh punya umur durabilitas yang sedikit lebih rendah karena temperaturnya jauh lebih naik. Nah, jadi itu teman-teman sekalian dari jalannya race sendiri. Nah, banyak teman-teman sekalian bertanya, kalau udah kayak begini, Marc Marquez kira-kira dia akan segel gelar juara dunia tuh di mana ya? Itu kan tebak-tebakannya seperti itu ya, teman-teman sekalian. Saya udah sedikit menghitung ya. Nah, dengan jarak 175 poin ya dengan Alex Marquez, ini artinya selama 14 race weekend itu Marc Marquez setiap race weekendnya itu rata-ratanya itu menjauh dari Alex Marquez itu 12,5 poin gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, kan di setiap balapan itu kan kita 37 poin ya. Nah, kalau di Misano Marc Marquez itu mau menyegel gelar ya, teman-teman sekalian ya, itu jarak dengan pembalap kedua itu harus 222 poin. Ya, so dia mau segel gelar juara di Motegi itu kehitungannya 185 poin. Nah, dengan rata-rata 12,5 poin per Grand Prix. Ini rata-rata ya teman-teman. Sekarang dalam empirisnya nggak pernah dapat ya setengah poin kecuali ada poin tertentu kayak misalkan hujan atau segala macam dikasih setengah poin. Setelah kita balapan di Hongaria ini, ke depan itu akan ada yang namanya balapan di Catalunya. Setelah itu kita akan ketemu di Misano. Nah, jaraknya kan 2 balapan ke depan dengan rata-rata 12,5 poin. Artinya di Misano nanti itu Marc Marquez akan ketambahan 12,5 tambah 12,5 kan 25. Sekarang 175 akan jadi 200 poin. Sementara tadi kan ya hitung-hitungannya kalau misalkan mau segel gelar juara di Misano itu 222 poin. 200 poin masih kurang bila dibandingkan dengan 222 poin. Sementara kalau dengan rata-rata per seri itu jaraknya mengembang 12 poin ke Alex Marquez, maka di Motegi nanti ya itu akan ada 3 ke depan kan, 3 balapan setelah Hongaria itu 212,5 poin. Sementara syarat untuk bisa segel gelar juara di Motegi itu 185 poin, which is 212,5 lebih besar bila dibandingkan dengan 185. Jadi dengan raihan Marc Marquez di Hongaria ini yang menyebabkan rata-rata jarak dia dengan Alex Marquez itu mengembang 12,5 poin, itu Marc Marquez masih jauh lebih mungkin segel gelar juara dunia di Motegi bila dibandingkan dengan di Misano kayak gitu. Namun semua itu juga akan bergantung nanti nih terutama balapan di Catalunya, karena Catalunya itu Marc Marquez itu nggak bagus banget balapan di sana. Tapi kalau misalkan nanti 2 pekan lagi balapan Marc Marquez di Catalunya itu bagus, maka ini sedikit akan bisa mengubah lagi nih peta perhitungannya. Dan ini bisa jadi akan bisa membuat Marc Marquez punya kesempatan untuk segel gelar juara dunia di Misano nanti. Nah, perkembangannya kita akan simak bersama nanti ke depan kayak apa. Cuman ya gitulah, never say never. Itu aja teman-teman sekalian review pasca race MotoGP di Balaton Park Hongaria 2025. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di review MotoGP yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.